Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita masih memasuki materi mengenai program linier, subbab prinsip-prinsip program linier. Prinsip-prinsip program linier. Program linier merupakan suatu cara yang bertujuan untuk menentukan himpunan penyelesaian untuk suatu sistem pertidaksamaan. Untuk prinsip 1, dalam program linier, setiap pernyataan yang harus dipenuhi oleh variabel-variabel seperti X dan Y dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan. Misalnya, dalam suatu masalah diketahui bahwa jumlah 2X dan 3Y tidak boleh kurang dari 12. Pernyataan ini berarti 2X plus 3Y sama dengan 12 atau lebih dari 12 dan dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan sebagai berikut. 2X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 12. Selanjutnya untuk prinsip 2, dari setiap pertidaksamaan akan dibentuk suatu persamaan yang berkaitan. Misalnya, dari pertidaksamaan 2X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 12, dibentuk persamaan 2X plus 3Y sama dengan 12. Selanjutnya untuk prinsip 3, persamaan yang dibentuk digunakan untuk melukis garis bagi penyelesaian pertidaksamaan pada gambar 1. Nah, ini merupakan diagram kartesius. Nah, ini merupakan garis dari persamaan 2X plus 3Y sama dengan 12. Selanjutnya untuk prinsip 4, arsirlah daerah yang memenuhi pertidaksamaan 2X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 12 dengan menggunakan titik selidik pada gambar 2. Nah, ini merupakan garis dari persamaan 2X plus 3Y sama dengan 12. Selanjutnya kita menggunakan titik selidik untuk mengetahui daerah arsirannya di mana ya gitu ya. Nah, di sini misal saya mengambil titik selidik 2,2, berarti 2,2 ini kita substitusikan pada pertidaksamaan 2X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 12. Sekarang nih, 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 3 kali 2, 6, berarti 4 tambah 6 adalah 10. Apakah 10 lebih besar, lebih dari atau sama dengan 12? Ternyata salah. Nah, karena salah maka arsirannya tidak mengarah pada titik selidik 2,2 gitu ya. Selanjutnya untuk prinsip 5, koordinat-koordinat setiap titik dalam daerah arsiran mewakili suatu sistem pertidaksamaan. Misalnya titik 1,4, kemudian 4,3, kemudian 6,2 dan seterusnya. Nah, sekarang contoh soal 1. Terjemahkan syarat-syarat berikut ke dalam model matematika, kemudian tentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi. Syarat yang pertama, Y tidak boleh melebihi 2X. Syarat kedua, nilai untuk 3Y min X adalah lebih dari 0. Syarat yang ketiga, nilai maksimum untuk jumlah 5X dan 6Y adalah 60. Syarat keempat, jumlah X dan Y tidak kurang dari 4. Nah, sekarang kita jawab pernyataan syarat-syarat tersebut. Untuk syarat yang pertama, Y tidak boleh melebihi 2X. Berarti ada kata-kata tidak boleh melebihi, berarti kurang dari ya. Jadi untuk syarat yang pertama, Y kurang dari atau sama dengan 2X. Selanjutnya untuk syarat yang kedua, nilai untuk 3Y min X adalah lebih dari 0. Lebih dari 0, berarti 3Y min X lebih dari 0. Seperti itu model matematikanya. Selanjutnya untuk syarat yang ketiga, nilai maksimum untuk jumlah 5X dan 6Y adalah 60. Maksimumnya itu 60, berarti untuk syarat yang ketiga model matematikanya 5X plus 6Y kurang dari atau sama dengan 60. Selanjutnya untuk syarat yang keempat, jumlah X dan Y tidak kurang dari 4. Berarti model matematikanya X plus Y lebih dari atau sama dengan 4. Karena di situ ada kurang dari, tapi depannya ada tidaknya, berarti kebalikan dari kurang dari, yaitu lebih dari gitu ya. Selanjutnya kita mencari titiknya untuk menggambar persamaan tadi ya, menggambar pertidaksamaan. Nah, di sini ada persamaan Y sama dengan 2. Tadi kan syaratnya yang pertama
Y kurang dari atau sama dengan 2X gitu ya. Jadi kita rubah ke persamaan untuk menggambarnya menjadi persamaan Y sama dengan 2X. Selanjutnya, nah ketika X-nya 0, kita mencari titiknya ini ya. Ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi kita substitusikan 0, maka 2 kali 0 berarti Y-nya hasilnya 0 gitu ya. Selanjutnya ketika X sama dengan 1, berarti 1 disubstitusikan pada variabel X, berarti 2 kali 1. Didapatkan nilai Y adalah 2. Selanjutnya untuk persamaan 3Y min X sama dengan 0 dari pertidaksamaan 3Y min X lebih dari 0. Ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah berapa yuk? Ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah 0. Ketika X-nya 3, maka Y-nya 1. Ketika X-nya 6, maka Y-nya adalah 2. Nah, sekarang untuk pertidaksamaan 5X plus 6Y kurang dari atau sama dengan 60, kita rubah ke persamaan menjadi 5X plus 6Y sama dengan 60. Ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah 10. Ketika X-nya 6, maka Y-nya 5. Ketika X-nya 12, maka Y-nya 0. Nah, sekarang untuk syarat yang keempat ada X plus Y lebih dari atau sama dengan 4. Kita rubah ke persamaan menjadi X plus Y sama dengan 4. Nah, ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah 4. Ketika X-nya 1, maka Y-nya adalah 3. Ketika X-nya 4, maka Y-nya adalah 0. Nah, kita sudah menemukan titik-titiknya. Sekarang kita aplikasikan pada diagram Kartesius. Kita buat gambarnya, kita buat garis gitu ya. Nah, jadi untuk persamaan yang pertama, Y sama dengan 2X. Ada titik 0,0 dan 1,2. Nah, jadi itu merupakan garis dari persamaan Y sama dengan 2X. Selanjutnya, garis untuk persamaan 3Y min X sama dengan 0. Nah, kenapa garisnya kok putus-putus? Karena dia simbolnya adalah lebih dari, tidak ada sama dengannya, makanya putus-putus gitu ya. Kemudian untuk persamaan 5X plus 6Y sama dengan 60. Nah, itu merupakan garisnya yang warna orange. Selanjutnya untuk garis dari persamaan X plus Y sama dengan 4. Nah, itu merupakan garisnya. Selanjutnya, ambil titik selidik 4,3. Nah, jadi di sini titik selidik terserah ya. Kalian mau ngambil 1,1, 0,0 terserah ya. Di sini saya mengambil 4,3. Mengambil titik selidik itu fungsinya untuk mengetahui daerah hasil penyelesaian. Nah, di sini saya mengambil 4,3 sehingga 4,3 kita substitusikan pada pertidaksamaan keempat syarat tersebut. Nah, untuk syarat pertama, Y kurang dari atau sama dengan 2X, kita substitusikan titiknya 4,3-nya itu menjadi 3 kurang dari atau sama dengan 2 kali 4, mengakibatkan 3 kurang dari atau sama dengan 8. Nah, 3 kurang dari atau sama dengan 8, benar nggak? Nah, ternyata benar. Selanjutnya untuk syarat yang kedua, 3Y min X lebih dari 0. Nah, ketika kita substitusikan akan menjadi 3 kali 3 min 4 lebih dari 0. Selanjutnya menjadi 9 min 4 lebih dari 0 sama dengan 5 lebih dari 0. Bener nggak tuh? Ternyata bener. Selanjutnya untuk syarat yang ketiga, 5X plus 6Y kurang dari atau sama dengan 60. Kita substitusikan titik selidiknya, didapatkan 5 kali 4 plus 6 kali 3 kurang dari atau sama dengan 60. Kemudian mengakibatkan 20 plus 18 kurang dari atau sama dengan 60. Didapatkan 38 kurang dari 60. Benar nggak? Ternyata benar. Selanjutnya untuk syarat yang keempat, X plus Y lebih dari atau sama dengan 4. Ketika kita substitusikan titik selidik 4,3, didapatkan hasil
7 lebih dari atau sama dengan 4. Nah, ternyata dia juga benar. Karena semua benar ketika disubstitusikan titik selidik 4,3, maka arsiran dari keempat garis itu mengarah pada titik selidik 4,3. Nih, jadi yang orange ini mengarah pada titik selidik 4,3. Yang merah juga menuju ke 4,3, yang biru juga menuju 4,3, yang putus-putus juga menuju 4,3, sehingga daerah hasil penyelesaiannya berada pada garis-garis warna kuning itu ya, daerah hasil penyelesaiannya. Nah, itu untuk titik 4,3-nya ya. Seperti itu.